Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi peta geografis penyebaran Islam di Nusantara, mata kuliah studi Islam di Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Oktio Franky Biantoro, Magister Pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Luwinda Lutfitasari, NIM 23040220059 dari kelas PGMI 2B. Islam masuk ke Nusantara. Pengaruh Islam yang masuk sejak awal abad ke-7 Masehi membawa banyak pengaruh besar bagi kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia pada masa itu. Dalam perjalanannya hingga dapat menyebar menuju seluruh Nusantara, terdapat jalur-jalur dan teori-teori yang dilalui dan yang melandasinya, sejalan dengan peta perdagangan dan pelayaran yang dilalui oleh para pedagang Muslim. Teori-teori tersebut yang sering dikenal yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arab. Adapun jalur yang dilalui yaitu yang pertama jalur utara yang dimulai dari Arab, kemudian Damaskus, kemudian Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, dan kemudian masuk ke Nusantara. Yang kedua yaitu jalur selatan yang dimulai dari Arab, Yaman, Sri Lanka, kemudian masuk ke Nusantara. Berikut adalah peta geografis penyebaran Islam di Nusantara. Islam masuk ke Aceh Utara dan Malaka. Islam mulai masuk di pesisir Aceh Utara, lebih tepatnya di wilayah Kerajaan Samudra Pasai sejak abad ke-7 Masehi. Namun pengaruhnya baru mulai dirasakan cukup besar setelah tahun 1285 setelah Samudra Pasai menjadi sebuah pusat perdagangan pada wilayah semenanjung Asia Tenggara. Pada saat itu, Samudra Pasai telah menjadi sebuah kerajaan bercorak Islam yang cukup besar. Selain Samudra Pasai, Pelabuhan Malaka juga telah memperoleh pengaruh Islam setelah mulai dikunjungi oleh para pedagang Muslim. Islam masuk ke Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Barat. Dari Samudra Pasai menuju Pelabuhan Malaka, Islam kemudian menyebar ke beberapa wilayah lain di Nusantara seiring dengan jalur pelayaran dan perdagangan pada masa silam. Sesuai dengan peta geografis penyebaran Islam di Nusantara yang tadi, daerah-daerah seperti pesisir utara Jawa, pantai timur, Sumatera, dan Kalimantan bagian barat mulai menerima pengaruh Islam sejak abad ke-14 bersamaan dengan memudarnya kekuasaan Majapahit yang berkuasa di Nusantara pada masa itu. Di Jawa, kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Tuban, Surabaya, Jepara, Demak, Banten, dan Cirebon berubah menjadi pusat-pusat pengembangan Islam. Beberapa di antaranya bahkan beralih menjadi sebuah kerajaan Islam yang cukup berpengaruh. Islam menyebar ke pesisir barat Sumatera. Seiring jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, para pedagang yang awalnya selalu singgah di Malaka sebelum menuju Pulau Jawa melewati jalur pantai timur Sumatera, lantas mengalihkan jalur pelayarannya melalui jalur pantai barat Sumatera, kemudian menyeberang Selat Sunda, sebelum akhirnya sampai di pesisir utara Jawa. Pada masa itu, kota Padang dan Bengkulu lantas mulai menerima pengaruh Islam utamanya dari para pedagang Muslim Persia. Adapun pembawanya adalah Syekh Burhanuddin. Islam menuju Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh Islam di pesisir utara Jawa mengalami kemajuan yang signifikan pada abad ke-15. Hal ini didukung oleh runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa. Kota Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam pada masa itu. Banyak orang yang dari Maluku, Ternate dan Tidore, Sulawesi, Makassar, Goa, Kalimantan Selatan, dan Banjar yang tertarik dengan ajaran Islam mulai menimba ilmu di pesantren-pesantren yang ada di Demak. Pasca menyelesaikan pendidikannya, orang-orang tersebut lantas kembali menuju daerahnya masing-masing untuk mengajarkan pemahaman tentang Islam melalui dakwah-dakwah yang masif. Syiar Islam di abad ke-16. Pada abad ke-16 di Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan berdirilah kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti Kesultanan Ternate Tidore, Goa Talo, Kesultanan Makassar, dan Kesultanan Banjar. Kesultanan Islam tersebut juga membantu penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Ternate dan Tidore menyebarkan Islam di wilayah sekitar Maluku, Papua, dan Sulawesi Utara.
Kesultanan Makassar dan Gorontalo menyebarkan Islam ke wilayah Nusa Tenggara dan Kalimantan Timur. Sementara Kesultanan Banjar menebarkan pengaruh Islam ke pedalaman Kalimantan. Sejak abad ke-16 ini, pengaruh Islam sudah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh ini berhasil mengubah agama dan kepercayaan nenek moyang kita yang awalnya memeluk agama Hindu-Buddha menjadi ke agama Islam. Para tokoh pembawa agama Islam di Nusantara antara lain 1. Maulana Malik Ibrahim yang menyebarkan di daerah Gresik dan Tuban. 2. Syekh Syarif Hidayatullah yang menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon. Yang ketiga, Syekh Burhanuddin yang menyebarkan di daerah Sumatera Barat. Yang ketiga, Raden Fatah menyebarkan di daerah Demak. Kemudian Syekh Mansur dari Arab dan Maulana Hussein dari Gresik yang menyebarkan agama Islam di daerah Maluku Utara. Dan juga ada Datu Uri Bandang yang menyebarkan di daerah Makassar, Raden Rahmat di daerah Palembang, dan para mubalik dari Johor, Malaysia yang menyebarkan di daerah Banjar. Peta penyebaran Islam di Nusantara beserta jalur-jalurnya yang dijelaskan tadi kini bisa dibuktikan kebenarannya melalui beberapa peninggalan-peninggalan sejarah di kota-kota yang pernah menjadi pusat penyebaran Islam. Antara lain, yang pertama, peninggalan sejarah yang bercorak Islam pertama yang ada di Indonesia adalah Masjid Agung yang ada di Demak. Yang kedua, Masjid Agung Gede Kauman yang ada di Yogyakarta. Yang ketiga, Masjid Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Yang keempat, Masjid Raya Baitur Rahman yang ada di Aceh Darussalam. Yang ketiga, Istana Sultan Ternate di Maluku Utara. Selanjutnya, makam Fatimah binti Maimun yang ada di Gresik. Sekian pembahasan yang saya sampaikan mengenai peta geografis penyebaran Islam di Nusantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.